Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan melaksanakan praktikum acara 4, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian bahan pakan. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita lihat video berikut ini. Yang pertama itu klasifikasi bahan pakan. Terdapat ada 8 bagian. Yang pertama itu hijauan kering dan jerami kering. Berbagian hijau pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contohnya rumput gajah, rumput raja, daun jagung. Yang kedua itu hijauan segar. Berbagian hijau pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada hewan ternak dengan keadaan segar, contohnya rumput gajah dan rumput raja. Yang ketiga itu silase. Silase ini berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fragmentasi terkontrol, tidak termasuk silase ikan, butiran bangsa padi, biji sebangsa, lagune, dan umbi-umbian, contoh silase hijauan jagung. Yang keempat itu sumber energi. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi, contohnya jagung, dedak, bekatul, polarat. Yang kelima, sumber protein. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, contohnya adalah tepung ikan, kedelai, dan lain-lain. Yang keenam, sumber mineral. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi, contohnya garam dapur, tepung tulang, tepung batu kapur. Yang ketujuh, sumber vitamin. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan vitamin dan provitamin yang tinggi, contohnya minyak ikan, vitamin B kompleks. Yang terakhir itu yang ke-8, adiktif pakan. Berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, dan zat warna, dan lain-lain. Poin kedua itu membahas fungsi nutrien terhadap unggas. Fungsi nutrien ini terbagi atas dua, yaitu energi dan protein. Fungsi energi sendiri dibutuhkan dalam menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, pengaturan temperatur tubuh, unggas, dan sebagainya. Fungsi dari protein berperan sebagai zat pembangun, berfungsi untuk memperbaiki kerusakan pada jaringan dan untuk membangun jaringan baru. Poin ketiga itu cara pemberian pakan. Ada dua cara pemberian pakan, di masa starter dan pada masa finisher. Yang pada masa starter, pemberian pakan pertama pada umur ayam 0-7 hari akan diberi secara terus-menerus. Maka dari itu, 1 hari bisa sampai 10 kali pemberian pakan terhadap ayam. Yang kedua itu fase finisher pada ayam, umur 28 hari sampai masa panen. Pakan yang diberi pada ayam diberi pada 3 hari sehari. Pagi terdapat 30%, siang terdapat 50%, dan malam terdapat 20% pembagian pakan terhadap ayam. Poin keempat ini organoleptik bahan pakan. Bisa kita lihat ini adalah onggok-onggok. Onggok-onggok ini berbentuk agak keras, aromanya tengi, dan berwarna putih kecoklatan. Bahan pakan yang kedua ini terdapat jagung. Jagung ini berbentuk kasar, beraroma wangi, dan berwarna kuning. Bahan pakan yang ketiga ini terdapat dedak. Dedak ini berbentuk kasar, beromakan tengi, dan berwarna coklat muda. Poin yang terakhir, kebutuhan nutrisi unggas pada setiap fase fisiologis.
ayam pedaging, kebutuhan nutrisi pada fase starter yaitu membutuhkan energi sebesar 3.200 kalori per kilogram dan protein sebesar 23%. Pada fase finisher membutuhkan energi sebesar 3.200 kalori per kilogram dan protein sebesar 20%. Untuk ayam petelur terdapat 4 fase kebutuhan. Yang fase pertama itu kebutuhan nutrisi pada fase starter, yaitu memerlukan energi sebesar 2.900 kalori per kilogram dan protein sebesar 18%. Yang kedua, kebutuhan nutrisi pada fase grower, yaitu memerlukan energi sebesar 2.900 kalori per kilogram dan protein sebesar 15%. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi pada fase developer, yaitu memerlukan energi sebesar 2.900 kalori per kilogram dan protein sebesar 12%. Dan yang keempat, kebutuhan nutrisi pada fase layer, yaitu memerlukan energi sebesar 2.900 kalori per kilogram dan protein sebesar 16%. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di praktikum acara 4, macam-macam pangan dan dasar pemberian pangan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.